Salam sejahtera bagi kita semua. Renungan kita hari ini bertemakan dengan sikap orang benar di tengah kesulitan. Sikap orang benar di tengah kesulitan atau sikap anak-anak Tuhan di tengah kesulitan. Sebagai landasan kita melihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Nanti saudara membaca di rumah. Dan sebelum masuk mulai ayat 9, ayat 8 saya akan bacakan terlebih dahulu. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih di dalam Yesus Kristus, Nuh adalah gambaran atau contoh yang bisa kita ambil sebagai bagaimana kita bersikap di tengah kesulitan. Karena saat itu Nuh juga menghadapi kesulitan yang sama. Dimulai di ayat yang pertama dari pasal 6 ini, kita di situ menemukan bahwa kejahatan manusia itu sungguh luar biasa. Sampai-sampai Tuhan katakan Dia menyesal menciptakan manusia. Hingga ini adalah titik yang sangat-sangat terendah manusia itu di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan katakan Dia menyesal. Tetapi puji Tuhan, ada satu tokoh yang bernama Nuh yang saat itu ada, yang hidup maksud saya. Dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dia adalah orang benar. Ya, dia yang 9 dikatakan dia benar, tidak bercela antara orang. Jadi apa sih sikap kita di tengah kesulitan? Kita bisa lihat dari Nuh ini. Yang pertama saudara, ya. Walaupun semua yang lain di dunia rusak dan fasik, Nuh tetap mempertahankan kelurusannya. Dia tetap mempertahankan kelurusannya di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-9 tadi. Jadi sikap kita yang perlu kita teladani adalah kita harus mempertahankan kelurusan kita di hadapan Tuhan. Artinya apa saudara? Kita tidak boleh menyimpang. Nuh tetap hidup benar. Dan dia menjaga hidupnya tidak bercelah. Jadi situasi sekarang juga ini bisa menjadi suatu contoh bagi kita. Kalau saya bandingkan situasinya dulu, saat ini hampir sama dengan situasi kita. Ataupun situasi kita saat ini hampir sama. Di mana kejahatan makin merajalela di muka bumi. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan bukan karena bukan karena tiba-tiba atau instan gitu. Tapi apa yang dikerjakan, sikap daripada Nuh inilah yang membuat dia mendapat kasih karunia dari Allah. Dia tetap mempertahankan kelurusannya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, sehingga ketika dia mempertahankan kelurusannya di hadapan Tuhan, itu yang membuat Tuhan berkenan kepada dia. Dia mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Jadi intinya apa? Kalau kita mempertahankan kelurusan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, ini sangat Tuhan senangi saudara. Inilah ciri-ciri orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang masuk dalam perkenanan Tuhan ya seperti ini. Apapun yang terjadi dia tetap mempertahankan kesuciannya, mempertahankan hidupnya, hidup di dalam kebenaran, tidak goyah. Dan coba sebagai buah dari dia mempertahankan atau dia tidak mendapatkan perkenanan dari Allah. Dan akhirnya apa? Karena buah perkenanan dari Allah itu, ya, Tuhan menjadikan dia menjadi orang yang kalau boleh saya katakan pilihan. Ya. Dia mendapat kalau boleh saya katakan anugerah Allah. Jadi ini dia mempertahankan kelurusannya.
Di dalamnya apa yang kita lihat, karakter apa yang ada di dalam diri daripada Nuh? Satu, dia orang yang benar. Orang yang benar yang dimaksud di sini adalah dibenarkan di hadapan Allah melalui iman. Jadi dia dibenarkan oleh Allah. Dia menjadi benar. Kenapa dia dibenarkan oleh Allah? Karena dia mengeluarkan dalam hidupnya, dia selalu tidak main-main. Dia sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Akhirnya Allah berkenan kepada dia. Dia tidak bercela. Bercela di sini maksudnya dia tidak melakukan sesuatu dosa atau pelanggaran yang menyakiti hati Tuhan. Ini karakternya, ya. Dan saudara-saudara, yang luar biasa dari hidupnya adalah dia selalu dikatakan bergaul dengan Allah. Bisa saya bayangkan, ya. Itulah karakter orang yang berkenan, diperkenankan Allah. Orang yang bisa mempertahankan kelakuannya yang bersih di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang memiliki dari jiwanya, dari dirinya ada apa yang saya katakan tadi, kebenaran, ada kekudusan, tidak bercela, dan dia selalu memiliki hati yang ingin bergaul dengan Allah. Ya, jadi ini ya saudara-saudara, tidak ada sikap yang lain menghadapi situasi mungkin yang sulit sekarang ini. Tidak ada sikap yang lain selain Anda dan saya harus mempertahankan kelulusan hidup saudara di hadapan Tuhan. Dan ingat saudara, situasi sekarang bisa saja ya boleh dikatakan tidak menentu. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini, ataupun bukan hanya anak Tuhan, kita semua mengalami itu. Tetapi ingat, pertahankanlah kekudusanmu, kebenaranmu, hidupmu yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Karena itu yang akan menjadi garansi bagi kita untuk menerima kasih karunia yang dari Tuhan. Dan akhirnya apa? Melalui hidupnya dia mendapat kasih karunia, dia diselamatkan, dia beserta dengan keluarganya. Amin saudara. Saya tahu Tuhan sanggup menolong saya dan saudara. Pertahankan imanmu. Jangan tukar imanmu dengan hal-hal yang tidak penting. Ya, apalagi dengan tawaran dunia ini saudara ya. Oke, selamat bertumbuh di dalam Tuhan. Miliki sikap yang tetap dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan.